ucap syukur Tuhan buat kasih anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dengan kasih itu, mari ubahkan setiap kami Tuhan, sehari semakin hari segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami katakan Tuhan, ini kerinduan setiap kami Yesus. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu sedang kasih Tuhan bergabung dalam acara renungan pagi, renungan harian. Dan satu hal kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini akan membawa Bapak Ibu hidup dalam sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sehari-hari, kita rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami
untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dalam perikop ini dikatakan aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam ayat ini kita lihat ada tulisan kepada siapakah aku harus takut. Ini pesan diungkapkan oleh seorang raja, seorang yang perkasa yaitu Daud. Tetapi Daud juga sebagai manusia pun tak lepas dari masalah, tak lepas dari persoalan, pergumulan serta ketakutan yang hebat. Tapi dia tahu pasti kemana dia akan berlabuh. Dia tahu pasti jalan yang mana yang harus dia cari, yaitu Tuhan. Sampai dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Saudara yang kasih Tuhan, salah satu persoalan manusia yang terbesar adalah rasa takut. Rasa takut atau ketakutan dapat diartikan dalam deretan yang panjang yang memiliki arti yang sama. Jadi skupnya luas Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Misalnya tanda bahaya. Kalau kita ada dalam sebuah pelayaran, misalnya dikatakan PELNI, Pelayaran Nasional Indonesia. Ya dulu saya naik kapal Sini, pernah Kambuna, Rinjani, saudara. Dan satu kali pada waktu pelayaran di tengah laut, tiba-tiba sirine kapal berbunyi. Dan orang-orang berlari keluar. Memang nggak ada pengumuman, saudara. Wah, takut ada apa-apa nih dengan kapal. Ternyata dengan sirine itu orang berusaha sampai keluar kapal mendekati Skoci. Skoci itu sebuah perahu yang sengaja ada di deretan kapal supaya apabila kapal itu tenggelam maka orang bisa diselamatkan dengan Skoci itu. Dan ternyata pada waktu sampai di rumah itu hanya sebuah latihan. Memang tanda sirene atau tanda bahaya mungkin membuat orang bisa takut. Misalnya kalau Bapak Ibu tinggal di apartemen lantai 28 atau lantai 19, tiba-tiba ada tanda bahaya sirene itu, lift udah dimatiin, tentu Bapak Ibu akan terus lari ke bawah, naik tangga darurat. Dia pikir ada apa, nggak taunya sebuah latihan. Jadi rasa takut atau ketakutan dapat diartikan dalam deretan yang sangat panjang tetapi mempunyai arti yang sama, saudara. Misalnya lagi kesusahan. Nah ini saudara, kesusahan membuat seseorang bisa stres. Kok hidup begini-begini aja? Gimana dengan masa depan anak-anak kita? Kok buka toko begini-begini aja? Gimana dengan selanjutnya toko kita? Macam-macam saudara yang kasih Tuhan. Dan itu kesusahan membuat akhirnya kita lemah iman, saudara. Dan kita hidup di dalam ketakutan. Atau misalnya lagi kesedihan. Kesedihan yang mencekam, yang berlarut-larut membuat orang akhirnya menjadi stres. Kesedihan yang sangat mendalam membuat orang bisa depresi. Misalnya kita kehilangan anak yang kita kasih, anak satu-satunya yang sudah kita nanti, akhirnya sudah besar, tiba-tiba matinya seperti itu. Tentu orang tuanya nggak terima, itu kesedihan yang mendalam. Itu membuat mereka bisa trauma. Dan akhirnya hidup mereka dalam ketakutan.
kecemasan, dan kemudian mengerikan, mengejutkan. Nah, sudah kesereman, kengerian. Nah, ini kengerian ya, tapi puji Tuhan, Tuhan tuh punya memberikan manusia karunia yang berbeda-beda. Ada yang berani di atas ketinggian kayak tukang-tukang bangunan, ya kayak kita mana bisa. Tapi itulah keadilan Tuhan. Ya, jadi mengerikan ya, gedung yang sangat tinggi di atas kita jadi takut atau mengejutkan, nah, atau kita panik dan kemudian atau rusuh. Ya, itu contoh-contoh sebenarnya banyak ya pola dalam ketakutan. Saudara, kalau kita bisa mengerti dengan dalam bahwa Bapa di surga rindu untuk melepaskan anak-anaknya dari ketakutan. Memang dia rindu. Tuhan rindu. Makanya Tuhan berkata, "Mari datanglah kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan terbeban berat." Nah, letih lesu terbeban berat itu kemungkinan Tuhan tahu kalau hidup kita ada keletihan, terbeban berat, itu membuat kita takut, kita was-was. Tapi Tuhan memberikan penawaran, "Datanglah kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu, dan aku akan memberikan kelegaan, kelepasan." Nah, saudara, dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa memang Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, dan dia rindu supaya kita jangan hidup di dalam ketakutan. Sebab di dalam firman Tuhan juga kalau kita perhatikan ada ratusan bagian dari Alkitab yang menganjurkan supaya kita jangan takut. Bahkan dalam PB pun dikatakan ada 365 kata yang menyinggung kata takut. Berarti setiap hari saat kita baru bangun tidur pun udah dihantui dengan ketakutan. Apalagi masa-masa pandemi ini, saudara. Ya, orang berkata pandemi naik, memang naik, tapi jangan takut. Karena kalau kita takut itu membuat imun kita nggak bekerja, imun kita jadi lemah, dan akhirnya karena ketakutan itu pikiran kita nggak tenang, dan itu akhirnya kita sakit dan kena. Makanya saudara yang kasih Tuhan, jangan takut ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini di dalam Mazmur 27 ini menganjurkan kita untuk menaruh iman kita pada Tuhan dan kuasanya. Nah, ini jadi Mazmur pasal 27 ini dengan jelas bahwa Allah tempat perlindungan. Saudara, ibarat kata saudara, Allah itu sebagai luar biasa. Kalau saudara perhatikan anak ayam, ya kan hobinya jalan-jalan tuh. Tapi ketika ada elang yang ingin menghantam anak ayam itu, maka induknya akan dia buka sayap lebar-lebar, dia panggil anaknya masuk ke dalam sayap itu. Nah, supaya apa, saudara? Diberikan perlindungan. Demikian juga Mazmur 27 ini, Tuhan menganjurkan kepada kita supaya kita berlindung, menaruh iman kita kepada Allah dan kuasanya, supaya kita dapat bebas dari segala ketakutan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi hari ini berjalanlah menaruh harapan itu kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Oleh karena itu, topik firman Tuhan hari ini akan membuat saudara iman yang mengalahkan ketakutan. Datang kepada Dia, berlindung kepada Dia, berharap kepada Dia, maka saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwasannya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
dari awal sampai akhir hidup kami. Kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan terus tak berkesudahan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini hamba tidak tahu apa yang menjadi ketakutan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, hadir setiap umat-Mu, supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman yang pasti. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sedang bergumul untuk masa depan. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Tuhan berkati umat-Mu. Kami percaya malam ini tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Berkati umat-Mu ya Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang melakukan aktivitas kami pada hari ini, semua diberkati. Jadikan hari ini hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, saudara, optimis, Tuhan berkati. Amin. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.